kontrol terhadap pekerja itu lebih bagus. Ya, lebih gampang juga pemerintah mengarahkan mereka untuk tobat gitu kan. Karena Dikumpulin. udah ngumpul kan, gampang. Dandang Kesumat. Apa kabar, Gi? Baik. Lu apa kabar? Ya gini-gini aja gue mah. Sehat selalu, senantiasa, sehat sentosa. Amin. Deh, buat Thank you semua ya. Udah dengerin ya, thank you. Sampai jumpa lagi di di podcast yang episode kelima ya. dengan konsep baru kita mau bubar yang ini. Kita bilang emang mau bubar kan episode 2? Karena target kita hanya mencapai episode ke-6. Berarti lagi 2 lagi. Oh, ini bukan episode 6 nih? Bukan, ini baru 4. Sorry, gue skip. Bangsat, skip lu mabok mulu sih. Ya, gue gak pernah mabuk lah. Ngantuk aja. Ngantuk. Oke, jumpa lagi dengan kita di episode keempat kali ini bersama podcast belakang punggung. Wah, maksud metal banget lu. Enggak sih, biasa aja. Lu aja lebay. Oh, iya. Lu lebay. Lu lebay. Lo lebay. Oke, jadi di episode keempat kita mau membahas tentang ini ya, tempat hiburan Tempat hiburan. yang berkaitan dengan musik. Asik, pasti menyenangkan nih. Hiburan Menyenangkan nih. dong, karena hiburan fungsinya untuk menghibur. Sejatinya. Pada hakikatnya. Pada hakikatnya secara harfiah Harfiah dan etimologi. dan etimologi. Hiburan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan. Yoi. Siapa sih yang nggak butuh hiburan? Angkat tangannya. Oke. Nggak ada yang angkat tangan, berarti Nggak semua ada, butuh ya. hiburan. Jadi kita lanjutin sebuah tempat hiburan yang tidak asing lah di kehidupan sehari-hari kita ya. Apa tuh? Dufan. Dunia fana. Dunia fun. Tak. Anjing garing bangsat. Tempat karaoke cuy. Yoi. Yang kita mau bahas tempat karaoke. Siapa sih yang nggak suka nyanyi? Ada, Cu. Bukan nggak suka. nggak Master bisa. Limbat. Dia suka cuy. Oh iya, Lu nggak tahu ya? nggak tahu. Gue juga belum tahu sih sebenarnya. Tapi pengen aja bilang dia suka. Udah mungkin nyanyi tapi dalam hati cuy. Iya, benar juga kan. Terus mic-nya bukan di mulut, di dada. Ya, dalam hati. Nyanyi dalam hati. Terus kedengeran ya di sound gitu, di sound outnya. Bangsat kedengeran. Oh, pantas sakti, Master Limbat. Acungi jempol. Pantas sakit deh, bukan sakit. Tapi kalau Master Limbat nyanyi dalam hati, kok dia sakit lever gimana cuy? Wah, Gimana tuh? Berarti nyanyi pakai mulut ya? gimana sih nggak paham gue? Lanjut. Gimana dia? Iya, jadi kita akan membahas tentang sebuah tempat hiburan di mana kita ketahui sebagai tempat karaoke. Karaoke tuh baik. Iyalah, siapa sih yang Menyalurkan ekspresi. Yoi. Lewat bernyanyi? Dan juga mabok. Mabok, lemon tea. Yoi, mabok lemon tea. Jadi harus denger sampai habis. Jangan denger tengahnya aja atau dipotong. Itu ada Iya, salah. Biasaan netizen. Ini gue nggak suka nih kayak gini. Udah ini. Ya serius nih. Ya kita berdua kan juga seneng banget nyanyi cuy. Yoi. Karena kita ada di bidang musik juga kan, kita suka juga dengan Kita suka musik. Kita Otomatis pelaku nyanyi. musik tapi nggak handal. Nggak handal. Handal sebenarnya cuy. Handal Cuma nggak beruntung aja. kita handal di kelas kayak kita. Iya. Kita handal di lingkungan sekitar aja. Kalau dibawa keluar udah. Aduh, sampah. Itu. Terus. Ya. Lu sering kan karaokean? Karaoke apa dulu nih? Karaoke bener apa yang nggak bener? Emang ada karaoke nggak bener? Ada nggak bener? Karaoke tapi mic-nya mati? Oh iya sih. Itu kan nggak bener dong. Beres. Bukan nggak bener, nggak beres. Nggak beres. Gitu. Iya. Lu karaoke tapi nggak ada lagunya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi Normal kalau nggak sih. pakai mic, bisa juga, cuma nggak kedengeran. Nggak kedengeran juga sih. Jadi karaoke nggak baik tuh yang kayak gimana ya? Nah, ini nih kita bedah nih. Maksudnya Karaoke tadi- pakai bahasa Spanyol. Tapi kalau di Spanyol baik dong. Iya sih. Kan tergantung tempat. Berarti juga. gini cuy, karaoke itu baik atau tidaknya dilihat dari berbagai sisi. Iya. Ada berbagai perspektif yang bisa menilai itu baik atau enggak. Mm-mm. Contohnya, Contohnya, ya tadi karaoke pakai bahasa Spanyol. oh iya, kalau ditaruh di Indonesia nggak baik. Aneh, nggak baik. Baik, kasihan. penyanyi. Sedih lah kita dengernya. Iya. Nggak ngerti gitu kan. Cuma bayar bangsa tak bisa nyanyi. Bengong gitu liatin. Atau enggak karaoke pakai bahasa Arab cuy. Waduh, dari kanan bacanya. Karaoke tapi suara vokalisnya dinyalain. Heeh. Jadi kita di dalam tuh kayak didoain cuy. Waduh. Anjir. Pakai bahasa Arab kayak didoain anjir. Ada ya? Di Arab gitu kali karaoke. Ada cuy.
Tapi menurut lo di Arab nih karaoke ada yang kayak gitu-gitu nggak? Itu gitu apa? Ya gitu. Apa itu? Ya gitu karaoke yang gelap ruangannya. Terus ada bir gitu, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya? Nggak tahu, gue nggak pernah ke Arab. Lu kan pernah, cuy. Oh iya ya. Gue nggak pernah ke Arab. Nah gue tapi kan nggak ke tempat karaoke-nya. Tapi ya udahlah kita nggak usah bahas di Arab lah. Iya, Arab maklum aja. Anjing Arab maklum. Oh kita nggak tahu ya udah Arab maklum, kita bahas yang lain aja. Terus. Ah tadi kan lu sempat mention tuh karaoke yang baik kita nggak baik. Mungkin maksudnya gini ya, karaoke kan ada 2 segmen nih karaoke yang kita ketahui. Karaoke pada umumnya, karaoke kita kenal sebagai karaoke keluarga. Sama karaoke satu lagi. Karaoke yang lebih mahal. Karaoke lebih mahal. Yoi. Kita sebutnya expensive karaoke. Expensive karaoke. Ini cuma di bahasa Inggrisin. Jadi karaoke keluarga sama karaoke yang bisa merusak sebuah keluarga gitu. Tapi kita nggak mau bahas yang karaoke keluarga. Kita mau bahas yang karaoke mahal. Karaoke mahal. Karena lebih asik membahas yang seperti itu. Karena ada sesuatu yang bisa diangkat dan dibicarakan. Dan angkat dan dipangku. Botol. Di pangku gitu, botol dingin cuy. Di pangku. Biar setengah bayarnya. Gimana? Nah, ngomong-ngomong karaoke kayak gitu, lu pernah gak sih di tempat kayak gitu? Sangat pernah. Sangat Tapi pernah beberapa tahun yang lalu. Itu gue dulu hampir setiap minggu cuy gue karaoke. Parah. Setiap minggu gue karaoke. Jadi setiap minggu tuh ada struk baru cuy di tas. Adanya. Harus hari Minggu ya? Enggak. Jadi setiap weekend. Malam Jumat. Weekend. Karena daripada gue besoknya skip di kantor kan, udah weekend aja. Lo habis pusing di kantor kan, lo karaoke nyanyi-nyanyi, peluk-peluk, pangku-pangku gitu kan, seru kan. Botol bisa dipeluk, bisa dipangku. Mikrofon juga bisa. Bisa juga, nggak ada yang nggak bisa, semua asal yakin. Terus? Iya, hampir setiap weekend cuy, ada sluk baru. Sekian, abis sekian. Dan parahnya, waktu itu kita saking ngebetnya cuy, pengen banget karaoke. Datangnya dulu. Lu punya duit gak? Ya, urusan nanti. Bangsa. Pas pulang gak di HP. BlackBerry Kitten. Berapa sih harga BlackBerry Kitten? Tapi ditaruh aja dulu. Karena udah saking seringnya. Udah pelanggan tetap ya? Udah pelanggan tetap gitu. Udah tau lah lu mau milih yang mana. Priority customer Mau milih yang mana. Milih apa nih? Makanannya. Sama lagunya. Jangan berburuk sangka. Ya jadi gitu, saking pengennya banget gue karaoke sama teman-teman gue. Sampai ada gak di HP cuy. Dan beberapa hari kemudian ditebus. Pakai HP lain lagi. Pakai duit lah bangsat. Samsung J1 gitu. Ya kali tempat karaoke mau dibayar pakai HP, terus tuh abang-abang kasirnya gitu besokannya jual HP-nya gitu. Anjing repot. Di OLX. Lu pernah enggak? Jual apa nih? Gak ada HP? Enggak, ke counter jual HP. Pernah dulu. Karaoke pernah sih juga gue. Yang sama beberapa tahun lalu juga. Ya sama karaoke yang mahal. Dan pernah hampir kehilangan handphone. Kalau lu kan temen lu kan gak ada handphone. Di sana gue kehilangan handphone hampir. Gimana? Iya karena lu tahu sendiri tempat karaoke kayak gitu kan dipenuhi dengan ini ya, alkohol. Mabok, skip kayak gitu dah. Kalau nggak salah itu gue itu kondisinya di room itu lagi ngecas. Otomatis kan keluar dari kantong, dari tas kan. Cas terus ya minum skip. Gue udah nggak inget tuh kejadian seperti apa. Tiba-tiba di rumah. Di rumah. Di rumah siapa nih? Di rumah gue lah gitu. Bohong bangsat. Iya bohong ketahuan bangsat. Udah berserius di rumah nih. Baru gue udah bongkar tas kan. Dompet aman. Terus barang-barang lain aman. Handphone nggak ketemu. Panik gue. At the disco nggak paniknya tuh? Nggak, udah lewat diskonya di sana. Diskonya di dalam sana, di dalam room. Jadi gue nelponin temen yang gue ajak sana. Gue teleponin, gue tanyain ada yang bawa nggak? Mungkin kebawa temen atau gimana kan? Nggak ada cuy, sama sekali nggak ada. Semua temen gue telepon nggak ada yang bawa. Terus ada yang nyeletuk tuh salah satu yang gue telepon. Ketinggalan kali ya? Astaga, ya baru gue napak tilas itu mengingat kejadian rentetannya. Iya, gue sempat ngeluarin handphone, gue ngecas itu. Terus blackout dah tuh, nggak ingat apa. Dan wah udah
Wah, di tempat kayak gitu cuy, ketinggalan handphone. Ya karena kan pasti ada yang silih berganti lah. Iya, karena turnover pelanggan dan orang yang masuk ke ruangan lah pasti kan tinggi kan. Betul. Banyak banget peminat tempat maksiat. Yoi. Jadi seperti itu, gue udah ya udahlah ketinggalan di tempat kayak gitu. Udah hopeless lah. Mau dicari udah nggak mungkin, ikhlas lah ya. ikhlasin aja. Beli HP lagi lah ya. Apa sih anjing? Apa berapa sih, harga berapa HP? sih itu Tai ya? lah. Masih mahalan karaoke deh. Saat akhirnya gue udah ikhlasin. Nah, salah satu teman gue ada yang udah kenal sama orang-orang sana kan, pelanggan tetap deh sana kan. Pelanggan tetap. Pelanggan tetap. Jadi beberapa jam setelah gue nelfonin temen, ditelepon tuh sama orang karaoke-nya. Diinfoin ada barang yang ketinggalan karena saya cek stroke dengan jamnya sesuai dengan kunjungannya Mas waktu itu. Apa? Kunjungan. Kondom. Iya Mas, udah kebuka lagi gitu. Bangsat. Eksekusi balkon. Terus teman gue Mas bilang, handphone ya? Iya handphone Mas. Oh, bener ternyata. Akhirnya dibilang, Dan gimana nih, mau diambil atau... oh dikembaliin cuy. Dikembaliin akhirnya dari pihak sana menawarkan dia kita kirim aja gitu. Dikirimin lagi cuy. Nah, Dikirimin berarti kan gini. Nggak semuanya tempat hiburan yang seperti itu atau hiburan malam, diskotik, karaoke atau apapun itu, klub, nggak semuanya brengsek. Iya bener juga. Iya kan? Ya, Mungkin maksudnya masih ada orang baik. Masih ada orang baik. Dia tidak, biasanya pada umumnya kan orang-orang yang itu kan butuh duit ya pasti tempat kayak gitu. Ngeliat ini dikit Sikat buat karaoke selanjutnya. Iya. Gitu kan? Tapi ternyata masih ada hati nurani di dalam tempat itu cuy. Yoi. Jadi nggak semuanya kita bisa nilai itu brengsek. Iya bener. Meskipun dari pekerjanya, staffnya, karena yang tadi pelanggannya sih rata-rata brengsek sih. Apalagi sudah berkeluarga ya. Udah pasti brengsek. Iya. Ya gimana ya? Karena itu udah dinilai nggak baik loh. Ya stigmanya tempat seperti itu, Betul. pekerja seperti itu kan sudah pasti negatif. Di awal. Padahal ya kita nggak pernah tahu background mereka sampai akhirnya mereka kerja seperti itu kan seperti apa. Ada yang harus diperjuangkan. Ada yang harus diperjuangkan. Mungkin juga nggak sepenuhnya dia mau bekerja seperti itu kan, karena emang dia dapatnya bisanya dan dapatnya di tempat seperti itu. Dan memang rezekinya sampai saat ini di sana. Masih di situ, di tempat seperti itu. Kita berbicaranya secara kemanusiaan aja. Kemanusiaan. Dan gue udah ngalamin sendiri, maksudnya hal baik terjadi di tempat seperti itu. Di tempat seperti itu, betul sih. Kalau lu kan ya HP ketinggalan dikembaliin. Kalau gue kan ya mau ngomong harus bayar pakai HP ya. Emang bangsat emang teman-teman gue nih. Tapi diterima kan? Diterima. Masih baik berarti kan? Daripada lo dipolisikan, cuy. Karena nggak mampu bayar. Iya, akhirnya ya udahlah kasihan. Gimana Masih nih? ada hati nurani di tempat seperti itu. Terus dari belakang ada yang, Mas milih doang nggak mau bayar. Atau enggak gue paling sering dipanggil ini cuy. Kok nggak mau ajak aku pulang? Nggak mau lah, ntar lu gue jual di toko kelontong gue gitu. Digantung di sebelah Just Juice. Aduh. Ya. Itu ngomong bawa pulang kayaknya pernah ya dia. Ya, gue pernah ngebungkus, Wait, take away. Iya, Ingat, take away. pesan kawan kita, Lalu Faris, Faris, nggak jangan boleh pakai bahasa yang bungkus itu. Bungkus. Nggak baik Itu buat kasar. saya. Kita pakainya take away. Seperti makanan kita. Yoi. Makanan khas Bali. McD? Jimbaran. Woi. McD Jimbaran emang beda deh. nih. Beda, nggak ada di tempat lain. Nggak ada tempat lain. Di McD Surabaya Jimbaran. ada McD Jimbaran. Cuma ada di Jimbaran aja. Iya benar. Di Surabaya nggak ada McD Jimbaran. Nggak ada. Nggak Nggak ada. Khas. Signature. Makanan khas Bali. Yoi. McD Jimbaran. Ayam goreng perbukitan. Yo. Bagi dong McFoodnya. Tapi cuy, karaoke di tempat kayak gitu harus ada ceweknya nggak sih? Menurut lo ya? Menurut lo? Tempat kayak gitu harus ada cewek apa enggak? Kalau yang segmen seperti itu, karaoke yang segmen seperti itu sih harus. Karena ya memang segmentednya dia adalah untuk menjual Jasa. itu. Jasa. Dan itu produk utama. Pendamping gitu. Produk utama gitu. Ya salah satu produk utama mereka. Produk utama. Beda dengan karaoke keluarga kan, produk utamanya ya. Produk utamanya itu air mineral sama lais. Sama live ya. Sama onion ring.
Anjing. Nah, kalau karaoke biasa kan ya produk utamanya adalah ruangannya, lagu-lagunya, makanan minumannya, interiornya, birnya, dan lace-nya. Itu maksudnya apa sih anjing, disediain ciki di meja gitu? Dikira kita bakal makan kali ya? Iya. Udah tahu itu jebakan Batman. Makan doang, kena bilnya. Iya, mahal. Karuan mending belum mabok sekalian. Mending yang makan-makan di sana nggak apa-apa lah bilnya mahal. Kan makannya beda. Tapi cuy, ngomongin makanan khas Bali lagi. Ada makanan khas Bali kalau malam. Apa? Bubur lauta. Wih, iya. Bangsa. Habis karaoke, habis mabok, bubur ayam lauta. Bubur lauta. Kalau lu mampir di sana, dia 24 jam kan ya? 24 jam. 25 jam cuy. Enggak, kita ganti aja. Buka selamanya. Kecuali kiamat dan nyepi. Itu kalau tengah malam ke sana, ya apa? Isinya pengunjungnya udah ketebak lah ya. Udah ketebak ya. Muka-muka skip gitu. Mukanya berkonde gitu, butuh bantalan. Ada gandengan yang berkilau gitu ya. Gandengan berkilau apaan? Sunlight. Tapi balik lagi. Menurut lo penting karena jasa yang dihadirkan seperti itu. Iya. Produk yang produk pasarkannya ya. itu. Penting. Kenapa tuh? Iya, karena banyak permintaan. Banyak permintaan, masih banyak peminatnya. Iya sih. Enggak di mana, maksudnya di kota-kota besar gitu sih. Di kota-kota besar terutama. Ya. Setuju sih gua. Nah, selain karaoke kan banyak juga yang seperti misalnya spa. Terus ada apa lagi? Apa? Itu aja sih kayak tadi sih gue udah nungguin. Gue gak pernah tempat gitu jadi gak paham, sorry. Tapi ya kalau yang di beberapa waktu yang lalu kan kita sempat tahu tuh ada tempat hiburan yang sempat ditutup di Jakarta, Alexis lah contohnya. Itu kan menjelang atau setelah pemilu ya kejadian itu ya? Iya, persetan lah dengan itu semua. Cuma apakah itu menjadi solusi? Enggak, menurut gua enggak sih. Menurut lo enggak? Enggak. Menurut gua juga sih, enggak. Ya, bentar alasan. Lo mau nanya alasan gua? Bentar. Oh iya. Itu cuma jadi apa ya? Kayak gimmick dari pemerintah sih menurut gua. Karena ya kan suasana kampanye. Dan itu jadi kayak gimmick untuk menarik perhatian masyarakat. Wah, si ini seberapa berani, pedulinya sih? Si ini peduli nih dan berani banget. Yang kemarin-kemarin mana ada yang berani kayak gini. Dengan berlindung di balik topeng untuk menurunkan angka penyakit HIV. Alasannya seperti itu. Nyatanya fuck. Karena tidak ada Alexis, masih ada Open BO. Bisa lewat media sosial. Banyak di media sosial seperti itu. Salah satunya adalah Thank you sudah disensor. Thank you editor. Tapi nih ya. Apa ya? Kayak yang beberapa tempat ditutup kayak Alexis. Di Surabaya ada Doli ditutup. Wah, Doli itu legendaris ditutup juga, gila. Ya gimana ya? Padahal udah berlangsung lama gitu loh ya. Iya. Ya, sorry to say, pekerjaan seperti itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya nggak sih? Iya, itu salah satu pekerjaan yang paling tua lah. Paling tua. Karena dari zaman kerajaan, ya zaman-zaman sebelum adanya pemerintahan. Zaman belum adanya telepon lah ya. Iya, belum ada telepon, belum ada Instagram anjing. Orang masuk mana-mana pakai sarung, belum ada t-shirt itu. Belum ada. Itu udah ada pekerjaan itu karena salah satu kebutuhan utama manusia kan seks ya. Kebutuhan dasar lah ya. Kebutuhan dasar. Kita berkaca sama manusia purba aja deh. Manusia purba dulu belum ada yang kerja kantoran, terus belum ada yang main sosial media. Tapi mereka berkembang biak. Mereka makan, istirahat, sama ngintiau. 3 poin hidup dasar manusia itu cuy. Kita berkaca sama manusia purba aja. Makan, istirahat, ngintiau. Makan, istirahat, ngintiau gitu. Minum nggak? Enggak. Kenapa? Apa? Nggak minum tuh. Makan, istirahat, ngintiau. Nggak minum. Jangan banyak-banyak minum, mabok. Ya minum termasuk di makan itu. Terus. Jadi menurut gua sih bukan solusi gimana pun caranya menutup lah ini atau memenjarakan pihak-pihak itu tidak akan menjadi solusi karena selama ada permintaan akan tetap ada. Selama ada kebutuhan dan permintaan pasti ada
penyedianya. Selalu ada. Selalu. Dan bisa mungkin lebih banyak ya. Karena yang kita tahu sebelum-sebelumnya juga sempat ada yang si A sekian puluh juta, si B sekian puluh juta. Dan itu bukan lewat tempat itu. Iya, beda jalurnya. Beda. Dan itu malah yang bisa lebih besar, cuy. Karena itu bisa diakses oleh siapapun. Kalau tempat lokalisasi kan orang yang berkunjung doang. Betul. Kalau yang sekarang era digital ini mereka melakukan pemasaran lewat digital marketing. Iya, siapapun bisa meraih. Betul. Selama ada uang, dikirim ke manapun, sejauh apapun bisa. Salah. Selama ada uang, abang digoyang. Dimanapun abang, kan ku goyang. Aku goyang, nggak mau pulang, maunya digoyang. terus. Nah tapi itu. Tapi kalau yang gue tahu ya, di luar negeri tuh malah ada, cuy. Ada. Tapi dia lebih rapi. Dalam artian gak? Mereka mendevelop, mereka membuat sebuah regulasi, mereka mengatur. Iya, benar. Dengan kebijakan-kebijakan yang pada batasnya. Gitu. Contoh, ini aja lah, contoh konkret di Belanda. Lu tahu kan tuh yang di Belanda? Red Light District kalau nggak salah. Di Prancis juga ada. Itu jadi pemerintah bekerja sama dengan aparat, dengan LSM, mereka mengumpulkan para pekerja seks komersil itu di suatu tempat. Mungkin ada kayak pelatihan gitu mungkin. Pelatihan, gue pengen quality control. Jadi ada kayak masa training dulu. Nanti kalau ada kelulusan ada reuni gitu. Ada sertifikasi juga berarti kan. Reuni pelaku pekerjanya sama pelanggannya. Cie reunian. Kayaknya kamu dulu sama aku kamu juga. Dulu pada malam itu menggunakan gaya itu kan. Oh, jadi kamu dulu sama dia juga. Ya, aku sama 3 kali sama dia kan. Di balkon, di kamar mandi, sama di mobil. Nah, itu maksudnya kita berkaca sama negara yang sudah maju ya, dan mereka bisa dibilang melegalkan tapi meregulasi gitu. Kita berkaca sama negara itu aja deh. Hal itu tetap eksis, tetap ada, namun dengan cara seperti itu mendevelop, memanage atau membuat mereka terpusat di suatu lokasi kan lebih gampang mengontrolnya kan. Betul. Dan correct me if I'm wrong, gue sempat ngebaca dan melihat juga di talk show itu datanya kalau angka penyebaran HIV di negara-negara itu malah bisa turun sampai di angka 40-50%. Wow. Itu termasuk angka yang spektakuler karena hal seperti itu belum terjadi di negara kita. Dengan berbagai manuver nutup ini, nutup itu, nutup ini, nutup itu, tetap aja banyak. Iya, karena mungkin dengan ditutup misalnya Doli ditutup. Terus para penghuninya tuh mana menyebar mereka? Iya. Bisa aja di Nepal. Bisa aja di Somalia. Bisa aja di Lithuania. Itu menuruni angka gini kita karena dia ke negara lain kan. Siapa yang tahu cuy? Itu merugikan negara lain berarti ya. Bangsat Indonesia nih gitu. Ya gitu sih. Tapi gue setuju kalau misalnya kita harus diregulasi. Gimana ya? Gue bukan menghalalkan seperti itu, cuma balik lagi kayak lagu Peter Pan. Ada yang mana? Yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya. Gitu. Iya. Ya kan? Iya, kita di sini bukan pro dengan prostitusi atau lokalisasi ya, cuma kita mendukung untuk meregulasi. Ya kita berkaca pada kenyataan aja lah. Setelah dan sudah terjadi ditutup di mana-mana, ditutup di sini. Apa hasilnya malah menyebar kemana-mana dan lebih tidak terkontrol. Betul. Gimana ya? Nah, gini contohnya. Misalnya di suatu tempat dipusatkan di suatu tempat ya untuk kegiatan prostitusi itu. Kan bisa dijaga. Barengan gitu cuy, barengan. Wah, jangan berisik bangsat gitu. Gengbeng. Bangsat. Nah, kalau dilokasikan di suatu tempat kan gampang ngejaga cuy. Jadi misalnya kayak anak di bawah umur bisa dilarang kan. Iya. Sama mungkin ini cuy. Poinnya yang paling penting adalah terkait dengan kesehatan. Iya, si pengunjung sama si pekerjanya. Iya kan? Lu mau masuk, bentar, cek dulu, lu bersih nggak? Kalau bersih masuk, kalau lu kotor mandi dulu. Mandi dulu di karwas. Mandi dulu di karwas anjing. Menguntungkan mobil ya. Pakai hidrolik gitu, disemprot. Pengelola karwas pun dapat market baru. Bukan mandiin mobil aja. Bangsat. Kalau mandi di karwas 10 kali gratis 1 kali. Bangsat. Ya, jadi
banyak poin positif sih kalau menurut gue kalau misalnya itu diregulasi gitu. Akan ya benar kata lo, bisa dikontrol. Lebih mudah pemerintah mengontrolnya. Cuma emang agak susah sih kalau gue ngeliat di negara kita kan, lu tahu sendiri kan. Yang sangat tabu ya. Stigma masyarakat dan sudah dianggap tabu banget hal-hal seperti itu. Banyaklah hal-hal yang sebenarnya bisa diregulasi tapi malah diharamkan. Pokoknya dibuat jadi seolah itu kriminal. Ya mungkin apa ya, munafik sih kalau misalnya lo nggak butuh. Mungkin bisa dibilang munafik juga. Kalau lo nggak butuh itu tuh munafik sih. Gitu. Siapa sih yang nggak butuh seks gitu kan? Betul. Manusia purba lah. Kembali kita berkaca pada manusia purba. 3 doang. Makan, minum, istirahat, ngentiau. Istirahat, makan, sholat. Soma. Karyawan kali. Ya gitu sih. Gitu sih, jadi ada ini nggak pandangan lain selain yang tadi itu? Mungkin ya pandangan gue sih sekiranya seperti itu aja. Dari kita yang awam ya cuy. Yang awam. Kita bukan pendukung atau pro dengan prostitusi, cuma ini kita bicara tentang mencari solusi sih. Iya. Kalau emang ternyata solusinya sudah ada percontohan di negara lain, why not kita coba? Iya. Daripada lakukan hal-hal yang terlalu mungkin pakai jalan pintas tapi tidak memberikan solusi. Kita terlalu coba-coba cuy. Iya serius. Kita terlalu coba-coba tapi hasilnya nihil. Iya. Udah keluar duit berjuta-juta, tapi nyatanya bisa lebih parah. Gitu. Udah susah mengontrolnya ke depannya, Pak. Bapak terhormat. Hormat. Jadi tolonglah ya kalau misalnya ini kayak di Bali aja lah. Sebenarnya balik lagi sih cuy. Lu mau datang ke sana, kalau menurut lu itu menyenangkan ya udah silakan, tapi kalau menurut lu nggak baik ya udah nggak usah. Ya kembali ke diri masing-masing. Iya. Intinya jangan gini lah. Selama tidak mengusik ya jangan saling menjudge lah. Betul. Gitu aja sih. Mungkin itu aja pandangan kita sebagai orang awam yang tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tidak pernah, siap. Jadi ada baiknya seperti yang tadi kita sampaikan. Mungkin lebih baik diregulasi. Kita ambil percontohan. Betul. Karena ya tadi bukti-bukti dengan adanya regulasi itu bisa ada datanya. Membuat sesuatu yang dinilai negatif ternyata ada nilai positifnya. Entah itu dari si pekerjanya ternyata dia punya attitude yang baik. Entah juga dia ada yang sedang memperjuangkan sesuatu untuk hidupnya. Dan siapa tahu juga dengan adanya regulasi bisa membuat kontrol terhadap pekerja itu lebih bagus. Ya lebih gampang juga pemerintah mengarahkan mereka untuk tobat gitu kan. Dikumpulin. Udah ngumpul kan, gampang. Mereka tinggal ngomong pakai speaker. Ayo kalian yang masih belum dapat orderan. Kira menanti kalian. Yang belum dapat orderan silakan. Lebih semangat ya. Anjing udah anjing gak beres. Mungkin itu aja sih ya yang kita bahas hari ini. Dan berkaitan dengan tempat hiburan yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari musik ya. Itu musik kan, kita ada ngomongin karaoke-nya. Musik apa musrik sih? udah capek. Mungkin itu aja dari kita. Oh ya, tidak lupa kita say thanks untuk support dari polykritik.com. Dan kalian bisa cek dari Instagramnya. Di Instagramnya konten-konten yang menarik, menggelitik dan juga agak sedikit menyentil. Jadi gue suka polykritik ini gini. Tar dulu, jangan diceritain. Apa? Mending daripada bingung sendiri ya. Daripada penasaran, cek aja. Dan tidak lupa juga di kanal YouTube mereka selalu tayang episode kita ya. Yang nggak punya Spotify ya bisa langsung ke YouTube. Terus gimana dengerinnya nih ya? Kita ngasih tahu kan dia nggak punya Spotify. Oh iya. Oh temannya ya dari mulut ke mulut lah. Yoi. Cipokan dong lupa deh. Ya oke, thank you buat polykritik.com, Instagramnya @polykritik dan juga untuk Kakak Ibots in the sky. Ayo lah, kita berkumpul lagi lah. Bali lah. Demen amat ibu. Udah jangan ngomongin Ibot lah, tai lah Ibot nanya. Iya. Udah. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di podcast belakang punggung.